Sorry. Ini. Oke, saya ulangi ya. Jadi timer yang counter 0 itu ada 8 bit di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus yang counter 1 itu ada 16 bit. Ada 16 bit. Nah, terus yang counter 2 itu ada 8 bit juga. Ada 8 bit. Nah, jadi ada 3 timer. Terus selanjutnya kita masuk ke timer dan counter 0 ya. Sebentar. Nah, timer sama counter 0 ini juga disebut dengan timer biasa. Kenapa? Karena dia terdiri dari 8 bit. Tujuannya adalah dia mengcompare suatu match. Match itu istilahnya bukan pertandingan. Kalau match itu istilahnya kalau dalam microcontroller itu dia membandingkan analisa perintah yang kita gunakan. Itu namanya match. Nah, jadi istilah seperti ini ya. Biasanya dalam suatu perintah microcontroller itu ada perintah yang sama atau istilahnya yang mirip kita gunakan. Nah, itu dinamakan dengan match. Kalau misalkan ada dua perintah yang hampir sama, maka dia di match atau dibandingkan. Nah, setelah kita bandingkan itu nanti ada beberapa perintah yang harus kita lakukan berulang kali. Nah, itu dinamakan dengan match. Nah, itu. Terus yang ketiga ada generator frekuensi. Nah, jadi timer dan counter 0 ini juga disebut dengan generator frekuensi. Kenapa? Karena dia sebagai masukan dari frekuensi yang kita gunakan. Makanya jenenge mikro iku ono jenenge frekuensi. Penghasil frekuensi. Frekuensi ini buat apa? Supaya menghasilkan waktu, menghasilkan penghitung, itu kita butuh frekuensi. Contoh misalkan dalam laptop sama komputer kamu. Meskipun laptop sama komputer kamu itu dalam keadaan mati, nanti kalau kita hidupkan pasti jamnya itu sesuai. Nah, kenapa? Karena itu sudah ada generator frekuensinya. Generator frekuensinya itu tidak akan pernah mati. Nah, sampai benar-benar rusak untuk perangkat generator frekuensinya. Nah, seperti itu. Terus yang keempat ada counter pulsa eksternal. Counter pulsa eksternal ini digunakan untuk menghitung atau mencacah jumlah perintah, jumlah memori, dan jumlah input-output yang kita gunakan. Jadi nanti kalau kita menggunakan timer 0, itu kamu menggunakan berapa input. Misalkan sensornya kamu berapa. Nah, kita akan nanti hitung. Misalkan sensornya sensor cahaya, sensor ultrasonik. Nah, itu misalnya kalau 2 ya, berarti nanti dihitung counternya. Itu baru inputnya. Terus memori yang kita gunakan berapa. Kalau nggak dihitung seperti itu, nanti tidak ada kalkulasi berapa jumlah perintah atau bit yang akan kita gunakan. Nah, terus yang nomor 5 adalah timer dan counter ini dia menggunakan 10 bit prescaler. Nah, di sini ada keterangannya. Prescaler adalah pemilih clock yang masuk ke timer dan counter. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa dia terdiri dari frekuensi ya. Jadi ada clocknya. Clock itu ya seperti kayak pembangkit frekuensi yang kita gunakan. Motor jam, cacahnya, penghitungnya itu semuanya masuk ke dalam prescaler. Nah, itu dari timer sama counter 0. Nah, ini jadi contoh diagramnya. Nah, ini ada beberapa blok diagram. Yang pertama di sini yang ini sebentar nih saya buat anotasi biar kelihatan. Nah, ini yang pertama ada control logic. Control logic ini tujuannya adalah dia berfungsi mengatur semua kegiatan yang ada di timer sama counternya. Nah, timer sama counternya ada di sini. Nah, jadi yang berfungsi untuk menghitung, memberikan waktu itu ada di sini. Kalau nggak ada ini, ya kita nggak bisa punya waktu, perintah yang kita gunakan berapa. Nah, terus di dalam suatu timer sama counter juga didukung di sini ada clock select-nya atau istilahnya ada di prescaler-nya itu di sebelah sini. Nah, jadi dari apa namanya ketiga diagram ini yang paling sering bertukar informasi itu antara timer dan counter, control logic sama edge generator ini. Nah, ini yang sering bertukar. Jadi kalau misalkan tidak terhubung ya, misalkan timer sama counternya nggak hubung control logic.
Nggak bisa kita gunakan. Begitu pula sebaliknya, edge detector ini kalau misalkan sensor, kamu pasang sensor tapi nggak diatur sama kontrol logik, ya nggak bisa. Jadi harus saling terkait. Nah, ini contoh seperti itu. Nah, terus dari ketiga ini ada istilahnya waveform generation. Waveform generation ini digunakan untuk sinyal outputnya. Nah, jadi yang berkaitan dengan output itu masuknya ke waveform generation. Tujuannya buat apa? Kalau misalkan nggak ada outputnya, jadi logikanya gini aja lah. Kamu makan banyak, tapi kalau misalkan tidak, istilahnya tidak ada yang kamu keluarkan, ya istilahnya nanti memorinya akan penuh. Ya logikanya seperti itu aja. Jadi istilahnya ada waveform generation ini untuk outputnya. Jadi semua yang tidak akan digunakan itu akan dibuang. Nah, biasanya isinya dalam bentuk cacing atau istilahnya pada apa namanya, memori-memori yang registry yang tidak dipakai. Jadi seperti itu. Oke, nah itu jadi contoh timer sama counter. Oke, terus kita lanjutkan ke, nah ini, jadi timing diagramnya ya. Kalau kita menggunakan timer sama counter 0, kita coba kita bandingkan yang atas sama yang bawah ya. Yang atas itu dia dengan tanpa prescaling. Jadi dia no prescaling. Kalau no prescaling itu kita lihat di sini clocknya itu pasti dia seperti ini. Di sini keadaannya adalah max main 1, max, bottom, dan bottom. Maksudnya adalah max itu adalah dia dalam keadaan level 1. Kalau max juga level 1. Kalau bottom berarti dia 0. Di sini juga 0. Nah, jadi ingat-ingat ya. Max itu 1. Kalau bottom itu juga. Nah, yang prescaling juga sama. Yang dengan prescaling. Yang membedakannya itu adalah clocknya. Kalau di sini clocknya kan dia istilahnya tidak secepat yang kita menggunakan prescaling. Kalau kita menggunakan tanpa prescaling itu lambat kerjanya kayak gini. Dia lama berubahnya. Tapi kalau pakai prescaling itu sedikit-sedikit berubah. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita gunakan pada timer sama counter 0. Nah, jadi seperti itu ya. Ingat-ingat di sini. Nah, dari kalau misalkan kita buat, misalkan diagramnya di sini juga sama. Yang memberikan max, ini bottom, ini bottom. Kalau max di sini 1, ini 1, ini juga 0, ini 0. Nah, jadi yang membedakan cuma di clocknya saja. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan kamu ada pertanyaan ya, eh, coba bandingkan timer counter 0 yang menggunakan prescaling sama tanpa prescaling. Nah, misalkan kalau kamu jelaskan, nah nanti kamu jelaskan, mungkin kamu gambarkan seperti ini boleh. Jadi kamu tahu perbedaan. Kalau misalkan no prescaling ya gambarnya naik turunnya dia akan lama. Tapi kalau dengan prescaling maka dia akan cepat. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, ini jadi contoh perbedaan antara prescaling sama prescaling. Oke, ini nggak usah aja, ini sama kayak tadi. Sekarang kita masuk ke TCCR0. Jadi istilah TCCR0 ini jenis timer sama counter yang tipe 0. Nah, TCCR0 ini adalah suatu timer dan counter yang terdiri dari 8 bit. Tadi kan ada 8 bit ya. TCCR0 ya. Saya gambarkan ini ya. Jadi 8 bit itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 bit ini itu masing-masing punya istilahnya dia punya fungsi. Nah, dari 8 bit itu dia punya fungsi. Fungsinya apa? Yang pertama adalah dia pada bit 7. Bit 7 di sini juga disebut dengan FOC0, bukan F0 ya. FOC0 atau juga disebut dengan force output compare. Di sini sudah diterangkan bahwa bit ke-7 itu juga disebut dengan mode compare atau pembanding. Nah, jadi istilahnya
mode compare ini akan di-set atau istilahnya dipaksa. Jadi istilahnya harus di-compare secara paksa. Nah, jadi istilahnya dalam suatu microcontroller itu ada nanti sering mengcompare. Kalau misalkan mengcompare itu biasanya kita gunakan ada yang memaksa, ada yang tidak. Kalau yang memaksa itu istilahnya harus dilakukan. Kalau misalkan tidak ya istilahnya kita harus lihat dulu. Contoh misalkan di sini TCNT0 di-compare dengan OCR. Jadi istilahnya TCNT0 itu istilahnya nanti juga akan kita compare pada microcontroller. Oke, saya lanjutkan. Terus yang ke bit 6 itu juga disebut dengan ini ada 3 guys. Bit 6 itu ada dengan WGM 00 atau 01. Nah, jadi istilahnya WGM itu singkatannya Waveform Generation Mode atau istilahnya mode generasi gelombang. Jadi dalam pembentukan suatu mode gelombang itu ada beberapa tahap. Dia mau ada 4 mode. Mode 0, mode 1, mode 2, mode 3. Nah, jadi dari mode itu ini ada 4 ya, ada 4 jenis. Nah, ini buat binernya. Kalau 0 itu berarti 00, 1 itu 01, 2 itu 10, 3 itu 11. Nah, ini kita buat kode seperti ini. 00 itu dalam mode operasi normal. Normal itu berarti kode operasinya 0xFF. Nah, ini kode operasi, jadi tidak boleh sama. Atau istilahnya boleh kamu gunakan secara berulang kali. Nah, update of OCR ini immediate. Immediate itu istilahnya secepatnya. Sama dengan immediately. Immediately itu berarti secepatnya. Jadi istilahnya ya dia pasti dibutuhkan gitu. Nah, untuk TFO flag-nya itu dalam keadaan max atau 1. Jadi dia dalam keadaan 1. Terus yang kedua itu kode operasinya 01 juga disebut dengan PWM atau phase correct. Nah, ini kodenya 0FF, 0XFF juga sama dengan kita menggunakan normal. Cuma perbedaannya itu pada dia top itu keadaan yang tinggi dan kondisinya bottom atau 0. Jadi beda ya. Sama-sama dia 0xFF. Kalau yang normal itu dia 1. Kalau fase dalam mode operasi fase itu dalam keadaan 0. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga ada CTC atau 10. Itu kode operasinya adalah OCR0. Ini update of OCR immediate itu berarti digunakan secepatnya dan dia digunakan dalam keadaan 1 atau pada perintah 1. Terus yang keempat itu 11 itu pada mode operasi fast PWM. Jadi beda ya dengan yang nomor 2 ya. Kalau yang kedua ini kan fase correct. Kalau yang nomor 4 itu dinamakan dengan fast PWM. Nah, terus kode operasinya juga sama dengan yang nomor 1 dan 2 itu adalah 0xFF. Nah, tapi untuk update OCR-nya ini bottom. Bottom itu istilahnya paling bawah. Dan dalam keadaan 1. Jadi kode operasinya di sini yang kita gunakan itu ya 1011. Nah, jadi seperti itu. Oke. Terus selanjutnya kita masuk ke bit yang kelima. Bit yang kelima itu juga disebut dengan COM01
atau 00. Yaitu digunakan untuk compare match output mode. Jadi kita bandingkan yaitu dia sebagai timer 0 atau PW. Contoh seperti ini. Ini kita punya tiga tabel ya. Kita punya tiga tabel. Tabel yang pertama ini dia menggunakan nggak pakai PWM. Tabel yang kedua itu dia pakai fast mode PWM. Berarti istilahnya yang ini normal ya. Berarti ini kita pakai yang normal. Bentar, saya gambarkan saja. Ini normal. Ini dia pakai PWM. Nah, ini dia menggunakan fase mode. Nah, oke. Kalau normal, berarti di sini juga ada deskripsinya. Ini ada apa namanya? Normal port operation, ada disconnect. Nah, jadi istilahnya dia menggunakan port operation-nya. Nah, kenapa? Kalau misalkan dia tidak ada normal operation-nya, semuanya pasti dia awalnya dalam keadaan normal. Kalau dia tidak dalam keadaan normal, ya nanti ya istilahnya logikanya namanya kita mengcompare itu ya pertama normal dulu. Setelah itu baru kita compare. Nah, itu dalam perintah yang kita gunakan. Nah, terus di sini yang membedakan itu adalah perintah yang kedua sampai yang keempat. Nah, kalau misalkan contoh misalkan kalau dia tanpa menggunakan PWM itu berarti di sini toggle OCL 0. Toggle itu berarti dibuat secara acak. Nah, kalau clear berarti penghapusan. Kalau set itu berarti mengisi atau memberikan nilai. Nah, itu kalau non PWM. Tapi kalau misalkan kita menggunakan fast mode, beda. Nah, reserve itu digunakan atau istilahnya dia sudah digunakan. Nah, yang ketiga juga dia clear sama dengan yang perintah yang nomor non PWM itu dihapus. Yang keempat juga set. Nah, tapi di sini ada keterangan inverting. Inverting itu berarti dia mengubah dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi. Atau istilah dari top ke low, low ke high. Itu namanya inverting. Nah, makanya biasanya kalau pas PWM itu dia bekerja berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus yang menggunakan PWM mode ini ada keterangannya ya. Kalau untuk yang nomor 3 sama yang nomor 4, kalau yang ketiga ini adalah clear null compare when match outcome. Jadi istilahnya dia akan menghapus OCL 0 ketika up counting atau istilahnya perhitungannya itu naik. Contoh misalkan 1, 2, 3, 4, 5 itu kan naik terus kan. Itu dia akan dihapus. Tapi kalau dia posisinya itu dia turun, contoh misalkan perhitungannya turun 5, 4, 3, 2, 1, maka dia akan diisi set 0. Gitu. Jadi ingat-ingat clear O0 itu dia ketika up counting, set itu dia down counting. Nah, jadi perbedaan. Terus yang nomor 4 juga sama. Di set 0 untuk compare up counting, jadi kebalikan dari yang nomor 3. Dan clear untuk down counting. Jadi kebalikan dengan 3 dan 4 ini saling berkebalikan. Nah, ini dinamakan dengan COM01. Oke. Nah, ini ada yang mau ditanyakan nggak? Mesti bingung ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau belum saya lanjutkan ya, ini tinggal 10 menit. Oke.
Yang kedua adalah dia menggunakan bit 201. Nah, jadi istilahnya bit 201 itu dia digunakan sebagai CS 02, 01 sama 00. Nah, jadi ada 3 bit ya. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa 3 bit itu mulai dari 2 pangkat 3 kan. Nah, 2 pangkat 3 itu berarti sama dengan 8. Nah, 8 bit. Oke, 8 bit ya ini ya. Nah, 8 bit itu berarti ada 0, 1, 2, 3 sampai 8. Nah, masing-masing bit ini itu punya fungsi. Yang pertama itu bit ke 0 itu dia no clock source atau istilahnya timer sama counternya sumbernya. Terus yang bit yang pertama ini digunakan untuk clock input output. Dia tidak menggunakan prescaling. Sedangkan yang nomor 2 ini input output ini masih ada 0, 8, 64, 256, 1024. Ada yang tahu? Nah, jadi ingat-ingat ya. 8 ini berarti digunakan untuk bit yang ketiga, ya kan? 4 berarti bit yang ke-5. 256 itu bit yang ke berapa? 8. 1024 itu bit yang ke-10. Ingat-ingat ya. Kenapa? 2 pangkat 3 itu 8. Sedangkan 2 pangkat 5 itu 64. 2 pangkat 8, 256. 2 pangkat 10, 1024. Jadi diingat-ingat. Untuk yang nomor 3 sampai yang nomor 5. Kenapa dibuat seperti ini? Karena emang aturannya seperti ini. Jadi dia pasti urut-urutannya adalah 3, 5, 8, 10. Nah, terus selanjutnya yang nomor 7 itu dia menggunakan external clock source. External clock source-nya itu pada pin yang nomor 0 atau istilahnya digunakan untuk falling edge. Nah, pin 7 sama pin 8 ini digunakan untuk falling edge. Falling edge itu kalau misalkan terjadi reset. Contoh misalkan kamu pengen mereset suatu perintah yang bisa kamu gunakan. Nah, itu kita menggunakan falling edge. Tujuannya supaya dia akan kembali ke tahap awal atau istilahnya itu ya dia akan kembali ke posisi awal. Nah, itu jadi seperti itu. Oke, nah ini tinggal 2 menit. Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Oh ya, kemarin tugasnya sudah selesai, dikumpulkan. Tugasnya udah dikumpulkan. Sudah. Sebentar ya, tak cek dulu ya. Ada ngirimkan lewat mana kemarin? Classroom apa email? Classroom ya. Sebentar. WA mana ya? Sistem 2018. Mod.
Oke, sudah pada ngumpulkan semua nih. Sing belum iki Firza, Habib Asnawi. Setianingsih belum, Roci belum, Surya Prayoga. Yuli Dwi belum mengumpulkan. Belum tak upload, Pak. Oh, ya. Ya, Ini nanti. Oke, Surya Prayoga belum. Oke, ini Roci sudah mengumpulkan, Roci sudah. Oke. Saya sudah atau belum, Pak? Roti, Pak. Sudah, Roci. Oh, sudah ya. Oke, saya sebentar. Tadi ya yang belum upload diupload ya nanti ya. Setianingsih dikandani ya. Dia ngerti ora? Halo, Pak. Setianingsih tahu dia. Oke, itu aja weh. Nah, nanti ini yang tugas yang kemarin dikumpulkan ya ini ya. Biar nanti ada nilainya nanti biar saya sebentar ini. Nah, terus ini saya juga sudah lihat jurnal-jurnalnya. Nanti saya kirim feedbacknya ya. Mulai dari Vicky. Vicky ini sudah bagus nih jurnalnya. Sebentar, cuma ada kekurangan sedikit pada metodenya nanti ditambahi ya Mas, nanti metodenya. Nah, terus metodenya ditambahi. Sebentar. Terus untuk Jumlatun Nisa. Oke, nanti saya balas satu-satu ya emailnya ini ya. Iya, Pak. Oke, nanti jangan Iya, lupa Pak. absen. Oke, jangan lupa absen. Disiakat ya, nanti jam 9:30. Ini saya upload dulu. Nanti jangan lupa absen disiakat. Pokoknya setiap ada kuliah langsung absen wira. Oke, itu aja. Kalau misalkan belum, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.